Bayi merupakan anugerah terindah untuk keluarga. Lazimnya seorang bayi, ia hanya bisa menangis, namun tidak bagi cerita Juraij. Dalam riwayat muttafaqun alaihi, Rasulullah telah bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan, kecuali 3 bayi. Ketiga bayi tersebut adalah Isa anak Maryam, bayi dalam perkata Juraij, dan seorang bayi yang tengah menyusu pada ibunya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa terus dukung channel ini, yang subscribe semoga bertambah rizkinya. Kisah Juraij dan bayi yang dapat berbicara merupakan salah satu kisah menarik dalam Islam yang mengajarkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan keadilan. Diceritakan ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya, "Hai Juraij." Juraij bertanya dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia pun meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya, "Hai Juraij." Juraij pun berkata dalam hati, "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Lalu Juraij tetap meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hari berikutnya, ibunya datang lagi ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa ibunya memanggil, "Hai Juraij," kata Juraij dalam hati, "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Namun Juraij tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya hal ini membuat kecewa hati ibunya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum dia mendapat fitnah dari perempuan pelacur." Kaum Bani Israel selalu memperbincangkan tentang Juraij dan ibadahnya hingga ada seorang wanita pelacur yang cantik berkata, "Jika kalian menginginkan popularitas Juraij hancur di mata masyarakat, maka aku dapat memfitnahnya demi kalian." Rasulullah pun meneruskan sabdanya, maka mulailah pelacur itu menggoda dan membujuk Juraij, tetapi Juraij tidak mudah terpedaya dengan godaan pelacur tersebut. Kemudian wanita pelacur itu mendatangi seorang laki-laki penggembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatan Juraij. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki penggembala itu melakukan perzinahan dengannya hingga hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahwa bayi tersebut adalah hasil perbuatannya dengan Juraij. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraij. Mereka mendatangi rumah ibadah Juraij dan bahkan menghancurkannya. Selain itu, mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij tanpa bertanya terlebih dahulu. Lalu Juraij bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian lakukan hal ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami melakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu." Juraij berseru, "Di manakah bayi itu?" Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu. Lalu Juraij berkata, "Izinkan aku melakukan sholat dan memohon petunjuk kepada Allah." Maka Juraij pun melakukan sholat dengan khusyuk. Setelah melakukan sholat, Juraij mendekati bayi itu dan menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya bertanya, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?" Ajaibnya sang bayi langsung menjawab, "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala." Akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraij, mereka menciumnya dan mengharap berkah darinya. Setelah itu, mereka pun berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas." Namun Juraij menolak dan meminta mereka untuk mengembalikan rumah ibadahnya seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya mereka mulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Juraij dan bayi yang dapat berbicara adalah: 1. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan hambanya karena kesolihan dan ketakwaannya, sebagaimana dia menyelamatkan Juraij dan membebaskannya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. 2. Hati-hati dengan tuduhan tanpa bukti. Kisah tersebut menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam mempercayai tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti yang cukup. Masyarakat Bani Israel telah menuduh Juraij tanpa adanya bukti yang konkret. 3. Memaafkan kesalahan sesama. Islam telah mengajarkan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan untuk beribadah. Pada kisah di atas, Juraij pun menerima permintaan maaf dari kaum Bani Israel yang telah menuduhnya dan menghancurkan tempat beribadahnya. 4. Kebenaran dan keadilan selalu ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Mengetahui. Segala perbuatan umatnya akan diketahui olehnya.
Seperti yang Juraij hadapi, meskipun dia dihadapkan dengan situasi yang sulit, ia tetap teguh pada prinsipnya dan mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendoakan anak dengan kebaikan. Dalam kisah ini juga dapat diambil pelajaran bagi para orang tua agar senantiasa memberikan doa-doa baik untuk anaknya. Jangan sampai emosi dan kemarahan membuat orang tua mendoakan keburukan pada anaknya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.